semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas soal kompetensi teknis lagi sesuai dengan requestan kalian terdahulu, yaitu pengen dibahasin terkait kesehatan umum, teman-teman. Katanya tahun lalu itu banyak kesehatan umum, tapi dari orang-orang yang udah pernah memberikan FR ke aku itu sebenarnya lebih banyak ke soal bidan komunitas, teman-teman ya. Untuk soal kesehatan umumnya mereka hanya dapat seperti satu atau dua nomor, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita bahas aja terkait kesehatan umum ini. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Nomor 1. Manfaat secara umum PHBS adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Manfaat PHBS di rumah tangga adalah, oke teman-teman, PHBS ya, yaitu perilaku hidup sehat, teman-teman. Nah, di sini manfaat PHBS itu ada yang di rumah tangga, kemudian ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya, teman-teman. Tapi pada soal ini yang ditanyakan adalah manfaat PHBS di rumah tangga, teman-teman. Kita baca dulu opsinya. A. Mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. B. Meningkatkan produktivitas kerja dan citra tempat kerja yang positif. C. Menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizi. D. Mencegah penyebaran penyakit. E. Meningkatkan proses belajar mengajar dan para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Oke teman-teman, kalau yang A, mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ini masuknya ke manfaat PHBS di lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat, teman-teman. Ya, jadi itu lebih luas ya, bukan di dalam kawasan rumah tangga. Kemudian kalau yang B itu di lingkungan kerja, teman-teman ya, udah jelas banget ini. Nah, kemudian kalau yang C, menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizi. Nah, ini merupakan manfaat PHBS di rumah tangga, teman-teman. Kemudian yang D, mencegah penyebaran penyakit. Nah, ini juga masuk ke lingkungan ya, teman-teman. Lingkungan masyarakat. Kemudian kalau yang E, meningkatkan proses belajar. Nah, ini tuh di lingkungan sekolah ya, teman-teman. Oke, jadi jelas di sini poin 5-nya itu adalah yang C. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. PHBS di sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat. Contoh PHBS di sekolah adalah, nah ini tadi kan PHBS di rumah tangga ya, sekarang PHBS di lingkungan sekolah. Kita baca dulu opsinya. A. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. B. Pemberian ASI eksklusif. C. Konsumsi buah dan sayur. D. Tidak merokok di dalam rumah. E. Mengonsumsi jajanan yang sehat. Oke teman-teman, di sini sebenarnya udah jelas ya jawabannya yang paling tepat apa. Untuk opsi A, B, C, dan D itu merupakan PHBS di rumah tangga, teman-teman, di lingkungan rumah ya. Nah, jadi kalau untuk PHBS di lingkungan sekolah itu adalah yang E, teman-teman. Mengonsumsi jajanan yang sehat, seperti itu. Jadi untuk poin 5-nya adalah yang E. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Salah satu tatanan PHBS yang utama adalah PHBS rumah tangga yang bertujuan memberdayakan anggota rumah tangga untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat, serta memiliki peran yang aktif pada gerakan di tingkat masyarakat. Salah satu indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga adalah, oke teman-teman, ini mana nih indikator PHBS di rumah tangga. Nah, indikatornya itu ada 10 ya teman-teman, kalian bisa cari di Google ataupun website lainnya. Dan sebenarnya soal terkait PHBS ini aku udah sering banget bahas di soal SKB, di playlist SKB kebidanan, teman-teman. Kalian cari aja, di situ ada aku screenshotan PHBS di sekolah, di rumah ya, kalau nggak salah aku udah ada, teman-teman. Kalian coba ditonton lagi video-video aku yang lama. Nah, di sini kita baca dulu opsinya. A. Melakukan aktivitas fisik tiap hari. B. Tidak mengonsumsi nafza. C. Tidak meludah sembarang tempat. D. Mengonsumsi jajanan sehat. E. Membuang sampah di tempat sampah. Oke,
kita bongkar satu persatu ya. Kalau untuk opsi A, ini merupakan indikator PHBS di lingkungan mana teman-teman? Ya benar, di lingkungan rumah tangga ya. Kemudian kalau yang B, tidak mengonsumsi nafza teman-teman. Nah ini di lingkungan masyarakat kalau yang B. Aku kasih simbolnya M aja deh. Kemudian yang C, tidak meludah sembarang tempat, ini juga di lingkungan sekitar ya, atau lingkungan masyarakat. Kemudian yang D, mengonsumsi jajanan sekolah. Nah ini tuh di sekolah teman-teman. Kalau yang E, membuang sampah di tempat sampah, ini juga lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat. Jadi untuk soal nomor 3 ini jelas ya, jawabannya adalah yang A, poin 5-nya. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita langsung ya baca ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Upaya pemerintah untuk mengendalikan penyakit tidak menular melalui kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular terintegrasi, yaitu penyakit jantung, diabetes, penyakit paru, asma, dan kanker, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan adalah. Nah, kita lihat opsinya: A. Posyandu, B. Posbindu PTM, C. Poskesdes, D. Puskesling, E. Pustu. Oke teman-teman. Nah, untuk kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko PTM ya, atau penyakit tidak menular, yaitu penyakit jantung, diabetes, paru, asma, dan juga kanker akibat suatu gangguan karena kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat itu melalui pembinaan ya, yaitu Posbindu PTM teman-teman ya. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, poinnya 5. Posbindu itu pos pelayanan terpadu ya untuk penyakit tidak menular teman-teman, seperti itu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Kita langsung ya baca ke soal yang terakhir nih. Tujuan dari program 1000 hari pertama kehidupan adalah, nah ini tuh juga untuk menurunkan angka stunting di Indonesia teman-teman. Nah, kalau sudah berkata tentang stunting, pasti itu berkaitan dengan gizi teman-teman ya. Oke, jadi stunting ini bisa dicegah dengan program 1000 hari pertama kehidupan teman-teman. Jadi tujuan dari program 1000 hari pertama kehidupan itu adalah untuk, oke kita lihat dulu opsinya. A. Untuk mencegah kecelakaan pada anak. B. Menurunkan angka kematian anak. C. Mengurangi jumlah kematian ibu. D. Menurunkan masalah gizi. E. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang D. Menurunkan masalah gizi. Yaitu gizi apa? Gizi buruk teman-teman ya. Karena kan banyak banget nih kasus gizi buruk di Indonesia. Kemudian stunting seperti itu ya. Makanya dengan program 1000 hari pertama itu bisa mengatasi yang namanya masalah gizi di Indonesia, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang D, poinnya 5. Oke teman-teman, segitu aja soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan kalian P3K tahun ini. Dan buat kalian yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk bergabung ke tryout Sobat P3K, karena kalian di sana bisa memanajemen waktu kalian dengan baik, kemudian mengetes kemampuan kalian udah sejauh mana dan sesiap apa kalian untuk ujian P3K yang sesungguhnya teman-teman. Dan buat kalian yang mau bergabung, aku udah cantumin linknya di description box aku, dan tryout ini berlaku selama 1 tahun teman-teman. Dan selain dari tryout, aku juga punya beragam kumpulan soal mulai dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara yang udah aku rangkum menjadi ebook. Dan di sini kami memiliki 2 ebook ya sekarang teman-teman, yaitu edisi 1 dan edisi 2. Buat kalian yang mau order, bisa hubungi langsung nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Oke teman-teman, terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sekian dari aku, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.